Oke, selamat pagi semuanya anak kelas 9. Pada pertemuan hari ini kita akan kembali belajar lagi matematika, yaitu masih di bab yang sama tentang perpangkatan. Namun pada hari ini kita akan belajar tentang pangkat pecahan dan bentuk akar di pertemuan ketiga ini ya. Jadi silahkan disimak baik-baik videonya, kemudian dirangkum di buku catatan ya. Selamat menyaksikan. Mulai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau pertemuan ketiga, yaitu yang pertama tentang pangkat pecahan. Jadi pada pangkat pecahan ini akan kita pelajari itu tentang mengubah pangkat pecahannya menjadi bentuk akar maupun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu menyederhanakan bentuk akar, dan yang terakhir yaitu operasi bentuk akar. Di sini kita akan pelajari di mana operasinya itu yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran inti yang hari ini, Bu Guru ingatkan kembali tentang materi sebelumnya di pertemuan yang kedua, yaitu tentang perpangkatan bilangan bulat itu ya. Jadi di sini Bu Guru ingatkan kembali. Kalau di sini 5 pangkat 3 berarti cara penjabarannya yaitu 5-nya dikali sebanyak 3 kali ya. Oke, yang kedua, misalnya di sini 5 pangkat 3 kemudian dipangkatkan 2 lagi. Berarti kalau pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikali ya. Jadi di sini kita tulis atau kita jabarkan nanti 5 pangkat 3-nya itu dikalikan sebanyak 2 kali. Atau bisa ditulis 5 pangkat 3 dikalikan 2. Maka hasilnya 5 pangkat 6 ya. Oke, lanjut. Kalau 5 pangkat 0. Kalau 5 pangkat 0 itu hasilnya pasti 1 ya. Ingat, kalau bilangan yang dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Kemudian kalau pangkatnya negatif, nih 5 pangkat min 1, berarti bagaimana caranya? Maka akan diubah menjadi bentuk pecahan, seperti ini ya. Jadi kalau 5 pangkat min 1 itu artinya 1 dibagi 5, atau bisa dibuat 1/5 ya. Contoh lain, 5 pangkat min 3, berarti di sini artinya 1 dibagi 5 dibagi 5 dibagi 5 ya. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 1 dibagi atau per 5 kali 5 kali 5. Lebih sederhana lagi maka menjadi 1/5 pangkat 3 ya. Oke, masih ingat ya? Next. Nah, sekarang kita baru masuk ke pangkat pecahan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bu Guru mau bertanya, apa itu pangkat pecahan? Nah, Bu Guru kasih tahu ya. Jadi di sini pangkat pecahan itu artinya merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya ya. Nah, dengan bentuk umumnya yaitu X pangkat A per B, maka bisa diubah bentuknya menjadi bentuk akar yaitu akar B dari X pangkat A. Jadi kalau di sini pangkatnya itu jadi A per B, maka yang A itu jadi pangkatnya si X, kemudian B-nya itu jadi akarnya ya. Oke, langsung saja ke contoh. Jadi yang pertama di sini bentuk soalnya yaitu nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat. Contoh soalnya yang pertama yaitu di sini bukan 2 pangkat 3/3 ya, tapi 3/5 ya. Oke. Nah, di sini soalnya 2 pangkat 3/5, maka kita tinggal mengubahnya ya. Jadi akar 5 dari 2 pangkat 3 ya. Atau bisa disederhanakan lagi, 2 akar 3-nya itu dijabarkan atau dihitung maka jadinya 8. Berarti akar 5 dari 8 ya. Oke, next. Soal selanjutnya. Nah, di sini bilangannya negatif. Jadi soalnya min 3 pangkat
min 2/3. Bagaimana caranya? Nah, karena di sini pangkatnya itu negatif, maka kita harus ubah jadi positif. Gimana caranya? Ingat, kalau pangkatnya negatif, maka pembilangnya itu selalu 1. Kemudian diikuti dengan bilangan berpangkatnya sebagai penyebut. Dan tanda negatifnya hilang jadi positif ya, seperti ini. Nah, jadi pembilangnya itu pasti 1. Kemudian penyebutnya ikuti bilangan berpangkat yang ditanyakan itu. Jadi min 3 pangkat 2/3. Negatifnya hilang ya, karena sudah pindah ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah ini ke bentuk akar yang min 3 pangkat 2/3-nya ya. Jadi 1 per akar 3 dari min 3 pangkat 2 ya. Nah, atau lebih disederhanakan lagi menjadi itu min 3-nya dipangkatkan 2, maka hasilnya 9. Jadi 1 per akar 3 dari 9. Oke, next soal selanjutnya. Nah, di sini 2 pangkat 1/3 dikali n pangkat 5/6. Gimana caranya ini? Nah, kalau seperti ini kita ubah dulu pangkatnya untuk jadikan sama penyebutnya. Nah, di sini karena penyebutnya 3 dan 6, maka kalau kita samakan penyebutnya yaitu sama-sama 6, maka diubah menjadi 2 pangkat 2/6 dikali n pangkat 5/6. Nah, selanjutnya tinggal kita ubah ke bentuk akar ya. Karena sudah sama-sama penyebutnya 6, maka diubah menjadi akar 6 dari 2 pangkat 2 dikali n pangkat 2 ya. Nah, kemudian disederhanakan lagi yaitu 2 pangkat 2-nya itu menjadi 4 dan n pangkat 5-nya tetap n pangkat 5 ya. Jadi hasilnya akar 6 dari 4n pangkat 5 ya. Next, soal selanjutnya. Nah, di sini soalnya yaitu negatif 16x pangkat min 3/4. Nah, di sini yang punya pangkat yaitu variabel x-nya ya. Maka x-nya ini, pangkat x-nya harus kita ubah jadi positif ya. Jadi kita ubah dulu. Nah, min 16-nya tetap, karena x-nya ini pangkatnya yang negatif, maka diubah menjadi bentuk pecahan. Maka jadinya 1 per x pangkat 3/4 ya. Kemudian dikalikan dengan min 16, maka hasilnya min 16 kali 1 min 16 per x pangkat 3/4 ya. Nah, hasilnya jadinya tinggal diubah di bawahnya ini yang x pangkat 3/4 jadi bentuk akar yaitu min 16 per akar 4 dari x pangkat 3 ya. Oke, next. Contoh soal yang selanjutnya. Nah, kalau di sini 8 pangkat 2/3 ditambah 32 pangkat 3/5. Gimana caranya? Nah, caranya itu kita ubah dulu yang 8 dan 32 ini jadi bentuk perpangkatan ya. Jadi di sini kalau 8 itu sama artinya dengan 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2/3 ditambah. Nah, kalau 32 ini perpangkatan dari 2 pangkat 5. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 3/5 ya. Nah, selanjutnya karena pangkat dipangkatkan lagi ya, maka pangkatnya itu kita kali. Jadi 3 dikali 2/3, maka 3-nya habis ya, kita coret. Jadi sisanya 2, maka 2/2 ditambah dengan ya ini 2 pangkat 5 dikali 3 dipangkatkan dengan 3/5, maka pangkatnya juga dikali, jadi 5 kali 3/5, jadinya 5-nya kita coret-coret, sisa 3, maka hasilnya
itu 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Nah, tinggal dihitung 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ditambah 2 pangkat 3 itu 8, dijumlahkan hasilnya 12. Oke, soal yang kedua. Di sini soalnya 5 pangkat 3 per 4 dikali 2 pangkat 1 per 4 dikali 125 pangkat negatif 2 per 3. Gimana caranya? Nah, sama seperti tadi. Jadi, kalau ada yang bisa diubah ke dalam bentuk perpangkatan lagi, kita ubah dalam bentuk perpangkatan. Nah, karena di sini 5 pangkat 3 per 4-nya itu sudah pas, nggak bisa dipangkatkan lagi, maka tetap ditulis 5. Nah, kemudian 25 dan 125 kita bisa ubah ke dalam bentuk perpangkatan. Jadinya seperti ini ya. Jadi 5 pangkat 3 per 4 dikali, nah kalau 25 ini kan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1 per 4 dikali 125 ini jadinya 5 pangkat 3 ya. Jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan min 2 pangkat 3. Ingat, kalau perpangkatan dipangkatkan lagi berarti dikali. Jadi kita lihat di sini 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1/4. Jadi kita bisa coret 2 dan 4-nya ini ya. 2 dan 4-nya jadi sisa 1/2. Kemudian 3 dan 3-nya ini juga dicoret jadi min 2 ya. Jadi hasilnya 5 pangkat 3 per 4 dikali 5 pangkat 1 per 2 dikali 5 pangkat min 2. Nah, di sini kita lihat bilangan pokoknya sudah sama semua ya. Jadi semua sama-sama 5. Jadi kalau perpangkatan yang dikali, maka pangkatnya itu dijumlahkan ya. Jadi seperti ini, 5 pangkat 3 per 4 ditambah 1 per 2 ditambah negatif 2. Maka hasilnya seperti ini, kita samakan dulu penyebutnya ya. Nah, kemudian setelah dihitung hasilnya 5 pangkat negatif 3 per 4. Oke, next. Nah, sekarang yang bentuk akar. Jadi bentuk akar di sini kita definisikan dulu. Jadi apa itu bilangan bentuk akar? Jadi bilangan bentuk akar itu bilangan dalam bentuk akar P tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka itu disebut bilangan bentuk akar ya. Contoh yang bentuk akar, nah seperti ini, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, dan akar seterusnya yang lain. Nah, kalau yang bukan akar, loh, kok di sini ada akar-akarnya? Nah, ternyata semua bentuk bilangan yang berbentuk akar belum tentu itu termasuk bilangan bentuk akar. Jadi kalau dia mempunyai nilai, maka itu bukan bentuk akar. Coba lihat di sini, akar 4. Akar 4 itu nilainya berapa? 2 kan? Kalau akar 9 nilainya 3. Kalau akar 16 nilainya 4. Kalau akar 25 nilainya 5. Sedangkan kalau yang bentuk akar itu tidak punya nilai, akar 2. Akar 2 itu berapa? Nggak tahu kan? Nah, itu yang termasuk bilangan bentuk akar ya. Next. Nah, sekarang menyederhanakan bentuk akar. Di sini bentuk umumnya yaitu kalau akar X itu bisa kita jabarkan jadi akar A tambah B, di mana A-nya itu sebagai bilangan kuadrat sempurna, sedangkan B-nya yaitu bilangan bentuk akar. Nah, apa itu bilangan kuadrat sempurna? Lihat di tabel yang di sini. Nah, yang Bu Guru kasih warna dengan angka yang warna merah ini, itulah yang dimaksud dengan bilangan kuadrat sempurna. Jadi hasil dari perpangkatan atau hasil dari pengkuadratan ya. Nah, di sini kayak 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Jadi bilangan kuadrat sempurnanya adalah 9. Tidak hanya ini ya, bisa yang lain juga. Misalnya kalau 11
kuadrat. Itu berarti bilangan kuadrat sempurnanya yaitu 121 dan seterusnya ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kalau misalnya Bu Guru tanya akar 75, berapa akar 75? Pasti nggak dia angkanya. Nah, sama juga dengan ini, akar 80 juga. Gimana caranya? Nah, kita mengerjakannya seperti ini. Jadi ingat kembali dulu yang Bu Guru di tabelnya ini ya. Ingat kembali yang bilangan kuadrat sempurnanya. Nah, di sini kan yang soal pertama akar 75. Nah, perkalian dari bilangan kuadrat ini, bilangan kuadrat sempurna ini, yang kalau dikalikan hasilnya menjadi 75, itu angka berapa? Ya. Jadi kalau dia di kuadrat yang perkalian bilangan kuadrat sempurna yang mendekati itu adalah 25. 25 dikalikan dengan 3 ya. Jadi hasilnya kita jabarkan satu-satu, yaitu akar 25 dikalikan dengan akar 3. Maka hasilnya akar 5 itu kan akar 25 yaitu 5, akar 3 tetap ditulis akar 3 karena nilainya berbentuk irasional ya. Nah, jadinya 5 dikalikan 5 kali akar 3 yaitu 5 akar 3. Sama juga yang 80 ini, jadi bilangan kuadrat sempurna yang dikalikannya mendekati hasilnya 80 yaitu 16 kali 5. Nah, tinggal dijabarkan lagi yaitu akar 16 dikali akar 5. Nah, akar 16 itu 4, akar 5 tetap ditulis akar 5. Nah, akar 4 dikali akar 5 maka 4 akar 5. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contoh soal. Nah, kalau penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan di sini syaratnya yaitu akarnya harus sama. Yang ini ya, yang dimaksud akarnya. Yang ininya ini harus sama. Kalau dia nggak sama, itu nggak bisa diselesaikan. Jadi cuma sampai situ saja ya. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Jadi cara penyelesaiannya yaitu bilangan yang di depan akar dijumlahkan dulu ya. Jadi 2 ditambah 4. Kemudian akar 3-nya ditaruh di belakang ya. Nah, jadinya 2 tambah 4 itu 6 dikalikan dengan 3 maka 6 akar 3 ya. Nah, kalau contoh lain, 7 akar 2 ditambah 2 akar 2, berarti 7 tambah 2 dikali akar 2, maka hasilnya 9 akar 2. Nah, untuk bentuk akar sejenis dapat dijumlahkan dengan bentuk umumnya yaitu A akar C ditambah B akar C, maka A tambah B akar C. Nah, ini untuk penjumlahan. Kalau pengurangan, contohnya, mirip caranya seperti yang penjumlahan. Jadi kalau pengurangan ya dikurangi juga yang bilangan di depan akarnya. Jadi 5 dikurangi 2 akar dikali akar 2. 5 kurangi 2 yaitu 3, maka 3 akar 2. Contoh yang lain. 7 akar 2 kurangi 2 akar 2 juga sama. Jadi 7 dikurangi 2 dikali akar 2. Hasilnya 5 akar 2. Maka untuk bentuk akar sejenis dapat dikurangkan dengan bentuk umumnya yaitu A akar C dikurangi B akar C sama dengan A dikurangi B akar C. Next. Nah, sekarang perkalian dan pembagian bentuk akar. Ya, contohnya. Nah, di sini 2 akar 2 dikali 4 akar 3. Nah, kalau untuk perkalian di sini cara penyelesaiannya yaitu bilangan di depan akar dikalikan dengan bilangan di depan akar yang akan dikalikan. Nah, jadi terus akar dikalikan dengan akar. Jadi seperti ini. Ya, jadi 2 dikalikan 4 dikalikan lagi dengan akar 2 dikalikan dengan akar 3. Nah, dihitung dulu yang tidak memiliki akar itu. Jadi yang tidak memiliki akar itu kan 2 dan 4. 2 dikali 4 8,
akar 3 dikali akar 2, akar 6 ya. Kemudian kalau ini 7 akar 2 dikali akar 5. Nah, ini kalau yang akar 5 angka depannya berapa? Nah, kalau yang tidak ada angkanya berarti itu angkanya adalah 1 ya. Jadi 7 dikali 1 dikali akar 2 dikali akar 5. Maka hasilnya 7 akar 10. Nah, untuk perkalian bentuk akar, bentuk umumnya yaitu A akar C dikali B akar D, maka A kali B akar C kali D. Nah, selanjutnya, kalau pembagian bagaimana? Nah, di sini soalnya yaitu 4 akar 6 dibagi atau per 8. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Sama juga. Jadi, yang tidak punya akar, yang nggak ada akarnya dengan yang nggak ada akarnya, yang akar dengan akar ya. Jadi 4 dibagi 8 kali akar 6. Karena apa? Nah, akar 6-nya nggak ada yang dibagi karena 8 nggak ada akarnya ya. Jadi selesaikan 4 per 8 itu yaitu 1/2 dikali akar 6 jadi setengah akar 6. Kalau selanjutnya, nah kalau seperti ini kan sama-sama punya akar. Jadi satu-satu dibaginya. 4 per 8 dikali akar 6 per akar 2. Nah, 4 per 8 kan 1/2. Akar 6 dibagi akar 2 itu artinya akar 3 ya. Cara ngitungnya sama seperti bilangan biasa saja ya. Jadi akar 1/2 akar 3. Maka bentuk untuk pembagian bentuk akar yaitu A akar C per B akar D sama dengan A per D kali C per D ya. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti ini dirangkum dan kemudian dikumpulkan di classroom ya. Untuk tugasnya nanti Bu Guru kirim di classroom. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.